selamat datang kembali dan jumpa kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola edisi FPL Double Game Week 19. Kali ini gue akan bersama Mas Erwin Halo, selaku expert dari manajer dari Liga Plasnet. Halo Mas Erwin. halo Mas Alvana. Berat nih dibilangin expert ya. Total juga nilainya juga jelek juga ini. Enggak lah, karena kan Mas Erwin ini top page one terus ya, di mana Liga Plasnet sudah berjalan 5 tahun ya. Mas Erwin ini selalu konsisten lah untuk di page one. Tapi sekarang ini lagi di page one apa di page berapa ini Mas? Banyak kayaknya peringkatnya. Lawannya sekarang manajer Liga Pasnya tuh canggih-canggih sekarang. Jadi lawannya semakin susah nih. Mulai Atau pinter sekarang. atau jangan-jangan sekarang nggak pakai analisa ya, pakai ini ya, pakai cenayang ya atau perdukunan ya. Pakai perasaan kan. Oke, merasa. Oke, untuk manajer di luar sana yang mau mendengarkan podcast ini tidak harus menunggu lama-lama lagi karena kita sebelumnya sudah eh, sudah kesepakatan ya Mas ya untuk memilih Iya, betul. pemain-pemain yang akan fight di Double Game Week 19. Hmm. Untuk informasi aja, untuk tips sebelum kita memulai untuk podcast pemilihan pemain nih, ada Hmm. tips nggak sih Mas buat Ya, manajer lain di sana? oke. Untuk salah satu tipsnya mungkin kan kita tahu juga bahwa ini memang double game week ya, ada Mm-mm. kemungkinan ada beberapa pemain yang bisa mendapat nilai lebih di sini. Ya mungkin kalau memang ada teman manajer sekalian yakin dengan pemain itu bakal mendulang poin banyak, mungkin bisa menggunakan triple captain di sini. Atau mungkin kalau Oke. memang cukup yakin dengan komposisi 15 pemain yang ada di squad, memang bakal bisa panen, ya bisa pakai bench boost juga. Tapi juga tetap harus hati-hati dalam Pakai base pemilihan. boost. Nah, karena kan kita Hmm. tahu juga kondisi seperti ini, ada pandemi, bisa jadi ada cancel di tengah seperti yang kita ketahui di pertandingan yang di cancel hari ini, yaitu Leeds sama siapa ya yang cancel itu ya Mas Alvana ya, yang pertandingan Leeds sama Iya, itu yang Leeds lawan ya lupa lawan itu siapa juga. jadinya jadi satu game week aja ya nggak Iya, bisa double ya. padahal kan mungkin ada opsi pemain yang cukup bagus di sana, yang mungkin di Leeds-nya ya ada Barry Bamford yang Iya. mungkin juga bagus, cuman ya karena pandemi akhirnya dibatalkan. Nah itu mungkin yang memang harus aspek-aspek non teknis yang harus diperhatikan juga, dan juga jadwal Iya, yang betul. mepet. Mungkin dengan ada squad di IPL yang kedalaman skuadnya cukup bagus, ya bakal ada rotasi. Nah itu mungkin juga butuh diperhatikan juga pemilihan pemainnya gitu. Oh iya, Oke, satu lagi oke, Mas oke. Alvana, jangan Hmm? lupa ada beberapa pemain yang eh, harus hati-hati di game week pertandingan satu ke yang lainnya, karena apabila mendapat kartu kuning, nah itu mungkin bisa tidak bermain di pertandingan selanjutnya. Itu mungkin juga Oh harus iya, tentu ya. dicek Hmm. juga gitu. Eh, Dilihat dari akumulasi kartu yang bisa jadi malah di game week selanjutnya atau di Iya, pertandingan selanjutnya dia nggak bisa kartu kuning dan tidak bermain bener. ya. Iya, kita udah Oke, ini oke. double game week main Hmm. poinnya besar, ternyata di kartu kuning di game week di pertandingan Hmm. pertamanya, akhirnya yang selanjutnya juga nggak bisa main kan, malah Iya, udah dapat minus, iya. poinnya -1. Rugi lah ya Besoknya karena nggak main juga. karena nggak dapat poin ya. Betul. Oke, thank you banget buat tipsnya buat manajer yang di sana yang baru bermain FPL dan menemukan double game week ini, bisa jadi ini jadi trik dan solusi kalian yang sedang ngecek pemain dan lagi Betul. bingung nih mau pasang Milih pemain siapa ya? siapa. Oke, Mm. langsung saja. Iya, langsung saja kita dari kiper. Di sini saya juga akan terlibat untuk pemilihan pemain Iya dong, bersama harus Mas dong. Erwin karena karena kita cuma berdua, otomatis saya ikut terjun nih. Iya betul. Dari kiper di sini saya dulu ya Mas ya. Boleh, boleh, Jadi boleh, boleh. kalau saya sih cenderung karena lihat dari jadwal yang sangat padat, saya memilih Hugo Lloris Mas Oh, untuk Hugo Lloris ya. posisi penjaga gawang. Iya sih, Ya, memang lawannya juga lumayan kar- ya, tanpa meremehkan Sheffield ya, tapi sangat menarik sih memang lawannya. ya betul.
Ditambah juga Tottenham ini kan akan melawan dengan Sheffield. Sheffield sendiri kita tahu permainannya juga tidak terbuka. Mm-mm. Otomatis yang jadi sorotan itu adalah lini serang dari Tottenham sendiri yang akan coba Betul. mengosak-atik lini pertahanan dari Sheffield. Jadi saya kira sih Loris akan duduk nyantai sih. Banyak nyantai ya. Iya, jadi Loris lah. Walaupun dia bermain satu game week, tapi kalau dia tidak kebobolan ya, daripada kita memilih pemain atau memilih kiper yang jelas main tapi kebobolan kan sama aja. Misalnya 2-2-4, sedangkan Loris Mm-mm. bisa 6. Belum lagi Bener. nanti dia bisa dapat bonus. Sometimes dia mungkin ada penalti gitu kan, Iya. yang dia bisa save. Gitu. Iya betul. Kalau Ya saya sih memang. dari itu, kalau Mas Erwin, Ya kalau saya sendiri sih mungkin berbeda itu ya. Saya milih dari kipernya Burnley yaitu Nick Pope ya. Nick Pope ya. Nick Pope ya. Wah, Iya. ini lama banget nih nggak disenggol Nick Pope. Sekarang muncul lagi untuk menjadi apa namanya pejuang double game week 19 Iya. dia. Iya dia juga yang kita Dia tahu akan dia melawan West Ham dan lawan West Ham dan lawan Liverpool dan dua-duanya main Liverpool. away ya gitu. Ya. Ya Hmm. di situ sih saya sih berpikiran dia bermain di double game week pastinya, berarti ada kemungkinan poinnya lumayan banyak dan saya sih berharap dia di pertandingan Liverpool dia bakal banyak poin karena kenapa? Karena dia Save ya. bisa mempunyai banyak save di situ. Apalagi lini serangnya ya. Ya. Kita tahu Ya. Liverpool sedang benar-benar membutuhkan kemenangan karena memang eh, dia sedang di Kemenangan dan house goal-nya ini setelah iya. pembantaian lawan Crystal Palace tuh benar-benar disorot loh Liverpool. Oh iya benar ya. Jadi memang sebenarnya memang agak Iya. agak seret ini di beberapa karena memang Liverpool juga banyak pemain yang cedera jadi belum apa mengganggu kestabilan dari Liverpool juga sih. Ya semoga harapannya sih lini serangnya Iya. Liverpool bermain menggila cuma nggak bisa ngegolin gitu. Jadi Nick Pope juga nilainya banyak gitu. Oke, oke, ya bisa Kalau dibilang saya setuju juga sih dengan Pope ya kan. mm, mm, mm. 11-12 lah dengan Loris. Oke, Ya lanjut betul. ke 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 pemain belakang ya. apa namanya? Ke Pemain lini belakang. belakang ada berapa nih? Ada Siapa nih kira-kira Mas? 5 dulu ya, 5 dulu. Di sini ada siapa Mas? Kalau saya sih mungkin cenderung ke James Justin ya dari Leicester sama Sama. Harry Maguire dari MU sih. Menarik kan? Luar biasa. Ini menarik sih. Kenapa Mm-mm. Mas? Maguire sama Justin Maguire sendiri ya kita lihat memang MU sedang sedang On fire ya. performa di lini belakang sih, di lini Mm-mm. belakang. Ya, di lini belakang tetap jadi sorotan. Kenapa? Karena MU kan terbilang sudah terbranding itu ya Lini belakang lawak ya. lelucon, sering ngelawak Bener, dan bener, bener, ya bener. tapi Maguire juga kan juga di salah satu apa namanya aktor di belakang apa Lawakan ya. lawakannya MU. Betul, betul. Nah, kenapa Mas Maguire ini? Ya, kalau untuk pilihan Maguire kan tentu ya kita harus tahu Hmm. bahwa memang Maguire adalah kapten timnya dari MU dan ada kemungkinan dia bakal main di dua pertandingan. Ya semoga aja nggak ada kartu yang membuat dia suspend ya di pertandingan berikutnya gitu. Dia pasti Hmm. kemungkinan besar bakal main. Dan Hmm. kedua di sini karena mungkin lawan Liverpool itu bakal menjadi pertandingan yang berat karena memang lawannya juga cukup berat dan saya sih ada kemungkinan sih ada bisa jadi pertandingannya berakhir imbang 0-0. Jadi harapannya memang clean sheet. Dan selain itu dia juga aktif dalam membantu serangan juga seperti yang kemarin waktu terakhir lawan Burnley dia juga sempat mencetak gol walaupun dianulir dan lumayan Hmm. juga di pertandingan ini dia di beberapa di musim ini dia juga lumayan baru satu gol sih memang cuman apa cukup beberapa kali juga clean sheet juga tapi ya cukup bisa di sebagai opsi tapi saya mungkin berharapnya dia bisa dapat banyak poin di ketika melawan Fulham gitu yang kita tahu Fulham ya, yang dan kita tahu juga dan kita juga tidak bisa tahu juga ketika lawan Liverpool malah mungkin bahkan malah MU bisa clean sheet memenangkan ya, iya ya kita clean sheet tahu dan juga memenangkan pertandingan. betul kita juga apa di rekornya MU sendiri kan 7 kali away masih belum pernah kalah kalau nggak salah ya di, Luar biasa. di pertandingannya itu kan belum pernah kalah di away kalau nggak salah
Jadi menurut Mas Erwin, MU akan tetap menjaga puncak klasemen ya. Iya, benar nih. Oke Ya, sih, sepakat juga. ya, Ditambah juga namanya sebuah liga IPL yang kita tahu tidak ada orang yang bisa menganalisa secara akurat, yang dimana betul. analisa secara tajam, tapi nyatanya malah berbalik dan ya kita tahu kemarin Tottenham juga kesulitan melawan Fulham, di Betul. mana dia hanya skor 1-1 kan. Ya, Nah kita itulah nggak sangat serunya di ya menerangkan Liga Inggris sih seperti ini. Kita nggak tahu ya apa timnya juga benar-benar hampir semua seimbang meskipun dia di papan ya bawah. betul Lalu betul. untuk yang Oke selanjutnya untuk lanjut yang James Justin yang ya, just yang Justin hmm. ya kita tahu di di statistiknya di pertandingan dia main full terus, dia menjadi pilihan utama dari pelatihnya Leicester, dari manajer Leicester di sisi kanan, dan dia di ini dapat double game week dan semuanya main di home. Pertama lawan Southampton yang kita tahu ya mungkin dengan cederanya Danny Ings memang mungkin sedikit mengurangi gaya gedornya dari Southampton juga, meskipun dia masih banyak punya pemain lain yang bisa menggantikan, mungkin C. Adams atau mungkin dari bola matinya JWP ada, tapi juga sebenarnya sih dia Justin bakal mendapatkan clean sheet di pertandingan lawan Southampton. Lalu untuk di pertandingan lawan Chelsea juga main di home juga, ya di sini mungkin dia mendapat clean sheet mungkin agak susah ya, karena memang kita Chelsea ini sebenarnya tim bagus, cuma memang sedikit angin-anginan nih, memang akhir-akhir ini memang sedikit sulit untuk meraih kemenangan. Belum konsisten ya. Iya, inkonsisten juga, dan ada isu juga, ada Setelah pergantian kalah manajer. lawan Arsenal ya. Iya, setelah kalah lawan Arsenal langsung Ditambah limbung juga kayaknya. Dia sedih. langsung kembung. Oke. Kalau Oke, masalah oke. Banas sendiri, ada siapa kira pemainnya dari untuk mengisi lini belakang di timnya ini? Oke, kalau Mas Erwin 2 opsi, berarti saya 3 di sini ya. Oke, ya, Yang ya. pertama ada masih dari Tottenham juga, ada Eric Dyer. Eric Dyer. Ya, mungkin penjelasannya sama seperti Loris ya. Loris ya. Jadi langsung saja untuk 2 pemain selanjutnya ada John Stones Johnson. dari City, karena saya lihat memang John Stones ini selalu pasti dimainkan gitu loh. Sering dimainkan ya. Bukan sering sih, pasti sih kayaknya. Pasti ya? Iya pasti dimainkan sih, karena untuk lini tengah backnya untuk Chelsea sudah nggak ada yang cedera, jadi otomatis ya Stone ini jadi pemain kunci dari Pep, selalu diturunkan berdua dengan Diaz. Kalau di musim lalu mungkin ada Fernandinho ya, tapi Fernandinho mungkin sekarang lebih di belakang layar ya. Jadi saya rasa Stones bisa clean sheet 2 laga, karena lawannya Crystal Palace dan Aston Villa lah di sini. Betul. Iya, dan satu lagi ada Chilwell. Dari Chelsea ya. Chilwell tadi Mas Mas Erwin sudah sebutkan ya? Belum. Oh, belum ya? Kalau Chilwell ini ya, karena saya lihat dari statistik dari Chilwell sendiri, dia ini hampir mirip seperti Cancelo. Tapi kenapa saya nggak merekomendasikan Cancelo ya? Cancelo ini kan City tahu sendiri, kita nggak tahu pemain yang pasti diturunkan untuk wingback ya. Di situ ada Zinchenko, ada Walker, ada siapa lagi? Mendy, astaga, kita nggak bisa pastikan. Nah, ini kan double game week, sayang kalau misalkan kita memasang Cancelo, ternyata Cancelo kebobolan nih City gitu kan. Wah, cuma nilai 2 doang ya. Jadi saya cenderung lebih ke Stones, dan kalau yang satu ini Chilwell, karena ya mungkin Chelsea sedang angin-anginan, tapi dari segi serangan Chelsea itu sebenarnya kalau misalkan dari lini tengahnya buntu, apalagi kan Ziyech juga performanya juga nggak terlalu konsisten ya, dan dia juga lini tengah Chelsea nggak terlalu bagus buat ngasih umpan-umpan cantik gitu dan membantu serangan sehingga gol. Otomatis nih lini kedua atau lini ketiga dari Chelsea yaitu Chilwell yang sering bantu serangan, dan dia hampir seperti Cancelo, dia berani nusuk sampai ke tengah
Bedanya kalau sama Cancelo, dia hanya sampai tengah. Kalau Chilwell itu sampai sisir, sampai tengah gitu Sampai loh. depan ya. Itu yang menarik sih. Iya, iya, iya. Betul. Jadi kalau kita lihat, kalau di musim sebelumnya ada TAA dari Liverpool yang mungkin hampir sama cara bermainnya, tapi karena cedera juga, sehingga performanya juga dia nggak terlalu, mungkin belum menemukan on perform fire ya, seperti belum musim menemukan. lalu gitu. Betul. Iya, Jadi juga gitu. Nah, Silva lanjut memang ya Mas ya. Jadi untuk di lini tengah, di sini berbalik. Tadi saya ada 3, Mas Erwin 2. Nah, di sini untuk lini tengah Mas Erwin ada 3 pemain yang direkomendasikan. Ada siapa aja, Mas? Kalau untuk pemain pertama sih, saya milih Rashford nih gitu, dari MU nih. Wah, MU lagi ya. Iya. Emang ini karena kecintaan fans atau karena analisa untuk Enggak sih, Kak. 2 game week? Ya memang karena dilihat dari kecenderungan permainannya MU mulai membaik sih akhir-akhir ini. Jadi memang kita meskipun ya di FPL ini kita harus sedikit menurunkan Fair ya. harus fair, kita harus tahu kita Menurunkan ego, menurunkan fanatis. ego. Iya, karena memang kalau kita harus milih pemain yang klub yang kita sayangi terus ya bisa jadi nggak bisa naik juga gitu, karena kan poinnya juga sedikit juga. Nah, untuk yang Rashford itu memang sangat di Liverpool, apalagi lawannya Liverpool dan Fulham. Nah, di sini dia diposisikan di FPL itu bermain di tengah, tapi pada sejatinya dia bisa naik untuk menjadi striker. Nah, itu sangat opsi yang sangat menarik, dan dia harganya juga lebih murah daripada pemain MU lainnya. Mungkin yang teman-teman manajer sekalian, mungkin yang mainstream mungkin ada Bruno ya, dan kenapa nggak milih Bruno, karena dia lebih mahal, sekitar selisih 2 poin. Rashford sekitar 9,6, kalau Bruno sekarang 11,1. Selain itu juga Bruno kalau nggak salah dia sudah mendapatkan 4 kartu kuning di situ, Jadi kena akumulasi tidak bermainnya besok. di Lawan pertandingan Liverpool atau lawan ini Fulham? Kalau untuk dia kan pertama MU bermain pertama itu melawan Liverpool, baru melawan Fulham. Nah, kita tahu bahwa permainan ketika melawan Liverpool pasti karena tim besar lawan tim besar ya, jadi tim legendaris gitu kan. Jadi kan pasti banyak kemungkinan tensi pertandingan juga tinggi. Jadi ada kemungkinan bisa jadi Bruno bisa dikena kartu kuning dan bisa tidak bermain di pertandingan selanjutnya. Gitu. Jadi masih bisa kesempatan 1 kali bermain lagi untuk Bruno ya? Iya, ya Untuk Kak, double ya. game week. Enggak, ya itu salah satu opsi kenapa saya nggak milih Bruno di sini, tapi milihnya Rashford gitu. Oke. Nah, terus ada siapa lagi Mas yang terakhir? Kalau yang kedua saya milih James Maddison dari Leicester. Nah, Madison, kenapa Mas? Maddison seperti seperti yang tadi di Justin juga, bahwa dia juga melawan di sini kan double game week juga, lawannya Southampton dan Chelsea, dan di sini Maddison ini adalah pemain dengan nomor 10 ya, benar-benar nomor 10, nomornya benar 10, dan posisinya juga dia pemain nomor 10. Jadi memang dia adalah kreator serangannya dari Leicester juga. Jadi memang ada Ditambah key kemungkinan player-nya juga ya? Iya, dia pemain kuncinya di Leicester juga. Kadang juga mengambil set piece juga. Jadi memang ada kemungkinan bahwa memang dia bisa berkontribusi banyak dalam mendulang poin gitu. Apalagi lawan Southampton dan Chelsea gitu. Ditambah juga Madison, kalau setahu saya untuk rentetan gol dari Barnes atau Vardy pun ya alur serangannya atau alur bolanya tetap dari Madison ya Mas, seperti kayak halnya Benar. kayak KDB gitu. Iya, dia juga cukup banyak ya, untuk pemain tengah juga ada 4 assist yang sudah dia buat juga. Jadi memang, dan cenderung dia juga mainnya lebih sering, hampir full terus untuk mainnya. Oke. Gitu. Menarik. Nah, Betul. terus selanjutnya ada siapa lagi Mas? Kalau untuk pemain selanjutnya, pemain tengah, saya tertarik untuk memilih Thomas Soucek dari West Ham. Soucek, oke. Nah, ini posisinya kalau nggak salah adalah dia dimainkan di central midfielder ya, atau di belakang AMF. Iya, betul. Tapi kita lihat di statistik di musim ini, memang pertama dia main terus full 90 menit selama 17 game week.
Iya. full dan pertandingan kali ini dia juga double game week juga. Terus juga dia untuk musim ini juga sudah mencetak 5 gol. Untuk pemain tengah mencetak 5 gol itu cukup banyak. Jadi memang sepertinya dia naluri golnya juga cukup tinggi. Mungkin dia saya juga belum lihat videonya dari Socek. Mungkin golnya mungkin kebanyakan dari tendangan jarak jauh mungkin ya. Kalau Socek sih karena di musim ini kayaknya kalau nggak salah ya itu karena Antonio di backup masih recovery atau cedera. Socek ini walaupun dia posisinya CMF dia sering bantu serangan West Ham melalui tengah sih. Walau tendangan jarak jauh sih ya ada, cuma nggak terlalu banyak karena yang banyak ya. Iya, karena biasanya West Ham ini golnya dari scrimmage, Mas. Suka bikin onar di bagian depan gawang. Iya. Biasanya dari service, dari entah itu corner ataupun free kick, dia ada scrimmage dan di situ Socek ya ada di situ. Ada di situ yang ya. biasanya Berada di tempat yang tepat. Ya. Tapi benar-benar naluri golnya itu cukup tinggi untuk pemain tengah ya, apalagi central midfielder loh. Betul. Dia itu fokusnya hanya untuk untuk defense dan sedikit membantu tengah aja, nggak sampai depan banget enggak. Tapi ya boleh banget untuk di satu sisi harganya juga sangat cukup murah ya, memang benar sih salah satu opsinya jadi juga. Opsi juga nih. Nah, betul. Terus kalau dari masalah dari saya sendiri, ya berarti tinggal satu ya. Nah, kalau saya sih mungkin dilihat dari pertandingannya. Jadi saya melihat cari pemain yang kalau bisa double game week nih. Betul. Di sini saya melihat dan mungkin manajer yang ngikutin podcast ini saya selalu menyebut nama Ademola Lookman. Oh, ini sungguh mengejutkan ini. Ya, ini pemain yang bagus juga, pemain muda, bagus. Ya, ini memang opsi bagus ini, murah juga sih kalau nggak salah. Sebenarnya kenapa Ademola Lookman itu saya cenderung memang kalau untuk poin sendiri dia masih angin-anginan, maksudnya bisa terjadi. Tapi untuk melawan tim besar biasanya itu dia poin gitu. Mental untuk mental bertanding ketika melawan tim besar itu lebih besar bagus, gitu. Ditambah kan karena pemain muda pasti ingin unjuk gigi, ingin ke highlight, ingin ke sorot dan sebagainya. Jadi Ademola Lookman ini cukup bagus, berani mendobrak serangan dari Fulham ya. Apalagi kita lihat di sini Fulham akan menghadapi Chelsea dan MU kan. Ya di sini saya ngelihat ya Lookman bisa jadi different player sih. Kalau buat manajer APL yang sedang cari rekomendasi pemain murah dengan impact yang banyak ya. Betul. Ada Ademola Lookman. Harga 5. Terus selanjutnya. Oke, lanjutnya Mas. Untuk satu striker saya udah jelas ada Harry Kane ya Mas. Saya tetap dari Tottenham di sini, jadi otomatis saya merekomendasikan 3 pemain Tottenham yang akan bermain dan akan scoring semua gitu. Yakin banget Mas. Iya dong. Karena ditambah kita bisa lihat bukannya kita sedang jumawa ya Mas Erwin ya, tapi betul. Memang apa yang kita omongkan di sini mungkin bisa jadi benar, mungkin bisa jadi salah, tapi buat pendengar semua, dari kita diskusi beberapa game week sebelumnya itu biasanya kita selalu di atas rata-rata poinnya. Walaupun kita nggak memakai pemain template, tapi setidaknya kita bisa di atas rata-rata lah. Nah, Harry Kane ini ya pemain template, tapi biasanya Harry Kane nggak dipilih karena cuma satu game week gitu. Betul. Nah, di sini akan lawan Sheffield ya. Memang kita tahu rataan gol untuk serangan dari Tottenham juga akan sedikit sulit, dan kita tahu juga nyawa dari Tottenham itu adalah permainan terbuka. Nah, Harry Kane besok akan melawan Sheffield yang kita tahu dia permainan tertutup, kemungkinan dapat penalti sangat tinggi atau handsball. Nah, disitulah Harry Kane bisa ngambil poin di sini. Dan saya optimis sih dia bisa lebih cetak dari 1 gol lah. Ya mudah-mudahan 3 gol dia bisa hat-trick di situ. Nah, kenapa tidak Son? Karena kayaknya Son ini
Ya kita tidak bisa menilai satu pertandingan sebelumnya menjadi acuan. Wah, bahwasanya si Son ini udah turun, belum, Udah habis, tidak, udah habis. tidak habis. Ah, Tapi Harry Kane ini sebenarnya kenapa saya suka dengan Harry Kane? Itu pemain mahal. mm-mm. Itu pemain mahal. Tapi nggak mungkin dengan harga nilai mahal, kualitas dia pasti turun tuh. Kayaknya nggak mungkin dinilai harga Betul, sama. betul. Pasti ada sesuatu yang bikin Spesial ya. spesial. Saya Mm-mm. antara Kane atau Son, pasti orang akan memilih Son. Mm-mm. Relatif harganya lebih murah. Lebih murah dan pemain tengah gitu. Nah, tapi kalau saya lebih cenderung satu Kane cukup. Oke, Tanpa Son juga kita akan poin gitu. betul, Nah, betul. selanjutnya untuk dua striker dari Mas Erwin nih, ada siapa Mas? Eh, Sebelum kita menjak striker, tadi masalah Banda kayak kurang satu pemain tengah yang belum disampaikan. Tadi baru 4 ya, ya. Tadi baru Oh, satu. iya iya, Mau lupa jadi saya. pamungkas nanti atau kita bahas Atau nanti striker kita dari saya tutup dulu? dengan apa Pamungkas saja ya. Oke, siap. Kita lanjut ke dua striker dulu kali ya. Dua striker dulu. Oke, kalau dari saya itu ada yang striker pertama yaitu Michael Antonio, pemain dari West Ham. Wah, ini udah lama nggak Benar, dipasang ini Mas. betul. Semenjak cedera. Iya, Dia semenjak cedera. apakah performanya bagus Mas? Ya, kita tahu West Ham sendiri sudah menjual striker satunya yaitu Hmm. eh, Sebastian Haller ke Ajax dan kita tahu stok strikernya tidak cukup banyak untuk West Ham dan inilah Michael Antonio adalah striker yang cukup sehat di pertandingan kali ini meskipun dia memang eh, habis pulih dari cedera. Nah, seperti yang Mas Alban tadi bilang bahwa Hmm. skornya West Ham itu adalah berasal dari scrimmage-scrimmage yang diciptakan dari set piece. Dan kita tahu pelatihnya adalah David Moyes dan yang Hmm. dia adalah pelatih atau manajer yang suka sekali menggunakan crossing. Seperti kita tahu waktu dia lawak di Everton zaman dulu mungkin pasti ada pemain tinggi. Di MU juga ada pemain tinggi juga. Bahkan ketika di MU juga dia hanya Hmm. ketika putus asa dia bakal memasukkan Marouane Fellaini kan untuk mencetak gol dari bola crossing gitu. Nah, Iya, iya. Antonio ini adalah tipe yang seperti itu. Dia adalah pemain yang tinggi besar dan cukup bagus dalam heading dan naluri golnya juga cukup baik. Meskipun Dan dia ya cukup berani untuk soloran ya. benar, dia juga awalnya dia adalah pemain tengah, dirubah menjadi striker pada musim kemarin. Jadi 2 musim yang lalu dia adalah pemain tengah AMF, lalu di Aslinya mm, IMF ya. terus di musim Jadi kemarin sekarang dia jadi sering main di striker karena target man. akhirnya sekarang jadi striker beneran dan ya dia bakal apalagi dia menggunakan ada double game week di mana lawannya Burnley dan West Brom Albion dan kita West Brom. tahu West Brom karena kan uh, dia bakal mencetak gol di 2 pertandingan itu sih, bisa masing-masing satu udah cukup gitu. Oke. Menarik si Antonio yang Mm-mm. sangat orang udah nggak lirik, tapi bisa jadi opsional Opsi juga buat dengan harga para yang manajer murah lainnya. sih. Oke, Nah, satu lagi ada siapa Mas? satu lagi ada Ya, harga berapa ya Antonio sekarang? Antonio di harga 6,2. Lalu untuk yang selanjutnya 6,2 ya. Itu harga 6,2. Bamford awal kalau nggak salah. Iya ya, harga bangun 6 dulu ya, Pemfot ya. Iya. Oke. Ya. Terus satu lagi ada siapa Mas? Satu lagi saya tertarik, saya benar-benar tertarik dengan strikernya Aston Villa yaitu Oli Watkins meskipun dia Oli Watkins. Wah, ini udah baru lama nggak scoring setelah iya membantai Liverpool itu. iya Ya, maksudnya terakhir ada sih gol, cuma udah nggak udah nggak performa terakhir asis itu ya, 3 asis iya itu ya. 3 assist spektakuler bukan 3 assist ya. Iya. Nah, habis itu dia terakhir mencetak gol waktu lawan Arsenal 2 gol cuma setelah Hmm. itu off mencetak gol jadi memang ya ini salah satu opsi juga karena Hmm. kita lihat juga dia main full terus jadi memang ada kemungkinan besar Main dia full bakal terus. jadi Iya. ada kemungkinan besar untuk mainnya ada minimal dapat nilai 2 lah kan karena dia main full ya gitu. Ya Ya, minimal ditambah juga kalau misalkan jika misalkan Grealish atau lini tengah dari apa namanya Aston Villa Aston Villa dikunci, ya bisa jadi bisa malah mencetak gol Watkins yang juga. sendirian. Iya. Iya. Apalagi kita Oke, lawannya oke. dia adalah Manchester City dan Newcastle. Ya, Hmm. meskipun tadi pakai Stones, tapi kan ya
kita tahu backnya City sekarang tidak terlalu superior lagi setelah ditinggal Vincent Kompany ya. Jadi memang belum ada ganti sebagai pemimpin yang di lini belakang Dan yang bisa menurut Mas mencetak. Erwin juga beranggapan bahwasanya untuk pekan ini, untuk game week 18 ini City bakal apa namanya ya satu clean sheet, satu kebobolan Iya ya sih, bisa lawan jadi Aston seperti Villa. itu. Iya, oke oke. Oke, untuk yang terakhir namanya yang saya belum tadi sebutkan, Betul, yang betul. dimana ini juga pemain kunci dan Mm-mm. saya juga Mas Erwin juga sepakat untuk memainkan pemain ini sebagai kapten game week Ya itu 19 yaitu betul. adalah Kevin De Iya, Bruyne. menarik banget pemain Ya, ini. ini kenapa Kevin De Bruyne udah jelas sih Mas. Iya, Iya, kita mungkin sepakat ya, udah jelas itu. aliran bola atau set piece pasti Kevin De Bruyne. Di Iya, mana ada golnya City, di situ ada De ada Bruyne. David Brun. Bahkan Jadi ketika beberapa pertandingan itu juga posisinya juga di striker kan, jadi memang nah, menarik itu banget yang sih. menariknya dari Pep juga karena krisis striker juga di mana Aguero juga setelah cedera dia tidak bisa on perform juga ditambah Gabriel Jesus yang digadang-gadang menjadi wonderkid dari Hmm, Manchester City tapi tidak dia juga. tidak bisa berbuat banyak ya Mas ya. Betul Kalau ya, Jesus ini. Jadi ya Kevin De Bruyne adalah rekomendasi dari kami kapten. di Hmm. di podcast Ngobrol Dunia Bola FPL Game Week 19. Oke. Hmm. Tampaknya udah semua ya Mas ya. Ada yang kurang atau belum yang bisa kita tambahkan? Mungkin kalau vice kaptennya tadi mungkin salah satu kapten kedua ya mungkin apabila manajer yang mendengarkan podcast ini apabila tidak mempunyai De Bruyne mungkin bisa mengambil opsi kapten yaitu Marcus Rashford untuk Hmm. dijadikan kapten juga karena kita juga tahu bisa jadi dia bakal mencetak gol di 2 pertandingan ini Oh, dan Rashford ya. Minimal iya atau assist ya. betul minimal assist yang assist Iya, terakhir ya. kan lawan Pogba Terakhir juga lawan Pogba, di Pogba lawan assist ke ini juga Pogba Pogba iya betul. ini ya. Nah, Oke, oke. Oke, untuk Double Game Week 19 juga sudah sangat mepet juga dan di mana kita juga untuk tutup toko jam berapa Mas? jam 6 sore Hari ini oh atau ya besok? besok jam 6 sore oh ya jangan lupa manfaatin chip yang ada. Hmm. Kalau misalkan dia pakai wildcard atau free hit, apakah dia bisa memainkan bench boost atau triple captain? Kalau untuk itu nggak bisa sih Mas, baru salah satu Salah dari satu captain. ya. Iya betul. Jadi untuk chip itu salah satu dan di Hmm, mana di sini juga kita akan memakai chip dari bagus ya. ya yaitu bench boost dan kita optimis poin kita ini untuk double game ini minimal 60, 75 kali ya Mas ya. 75, oke siap. Amin amin. Yakin yakin. Minimal. Minimal. Iya, karena De Bruyne 40 poin loh. Bus, hat trick. Iya kan bisa jadi dia double digit di 2 pertandingan besok. Jadi ya De Bruyne ini sangat spesial lah dan Betul seksi betul. buat dipilih sebagai Mm-mm. kapten. Oke. Oke, Nah, dari saya mungkin cukup. Dari Mas Erin ada tambahan lagi? ya cukup lah. Memang ini memang game week-nya benar-benar padat sekali dan kita harus pintar-pintar mengusung Sulit pemain. ya. Mm-mm. Hmm, oke. Oke, langsung saja kita tutup saja. Jangan lupa banyak berdoa karena belum tentu hasil analisa yang kita bikin itu sesuai dengan apa yang kita prediksi atau analisa. Karena ada beberapa yang biasanya kita sudah sangat yakin sekali, ternyata match-nya postpone. Sport. Ternyata tidak dimainkan atau tidak jadi line up. Ya itu dan tapi jangan lupa juga berdoa kepada Sang Pencipta di mana jangan hanya berdoa karena FPL kita jadi banyak berdoa. Itu yang harusnya kita ubah mindset dari Betul, betul, manajer betul, yang betul. dimana kok kita berdoa untuk FPL ya kan. Wah, FPL ya ini itu. just fantasi kalau Iya, jangan. hanya sebatas fantasi. Jangan sampai dibawa ke real. Ini bukan real fantasi tapi atau real Premier League tapi fantasi Premier League. Nah, itu yang sering terjadi dan itu terjadi pada saya juga sih. Karena saya ada mini cup juga yang bermain Oh, untuk banyak-banyakan mingguan gitu kan, banyak oh poin gitu, di gitu, gitu. weekly mingguan dan itu seru banget. Ya, pastinya buat manajer lainnya juga di samping jadwal yang padat juga kita harus bisa memprioritaskan untuk mencari pekerjaan atau mencari Hmm. rezeki yang dimana tidak mengganggu dari kita
bermain FPL gitu. Betul Oke, sekali. dari saya semoga bisa dari kita, dari Semoga saya panah Albana hijau. dan Mas Erwin, kita pamit. Semoga apa yang kita prediksikan dan kita pick pemainnya bisa bermanfaat buat manajer di luar sana yang sedang mencari Gundah referensi. gulana ya. Iya, dan semoga apa yang kita pilih bisa panah hijau dan tidak minus ya seperti Sterling. Bikin Ya. kaget tuh Sterling tuh. Itu, wah ini nggak ditutup kalau kita bicara Sterling. Betul. Oke, langsung saja kita tutup dan sampai bertemu kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola Game Week 20 dan nantinya pasti akan lebih seru dan lebih menarik. Sampai berjumpa kembali dan see you.